Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang terhormat teman-teman guru beserta staf operator, tata usaha, TK Negeri 2 Banggai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Tak lupa kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya akan melaksanakan observasi praktik kinerja kepala sekolah yang menjadi tagihan saya di ruang GTK. Pada saat ini saya memilih indikator yaitu memandu perencanaan pembelajaran. Tujuan kegiatan, apa yang menjadi tujuan kegiatan pada kegiatan hari ini? Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada setiap guru terhadap pentingnya perencanaan pembelajaran. Kemudian memandu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Seperti Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Saya mau tes semangatnya ibu-ibu guru. Esprenya itu adalah sambung kata bersama dengan dua suku kata. Di tes dulu ya. Misalnya saya bilang aku bahagia. Yuli sambungnya begini, bahagia jadi seorang guru. Agus Pipi. Siap? Ya. Buku tulis Hikmah. Tulis gambar Lisa. Gambar sekolah. Oke, lanjut siapa lagi? Ibu tua. Ibu Ya, apa? Sekolah negeri 2. Siapa lagi tunjuk? Iya. Negeri 2 luar biasa. Iya. Lanjut siapa lagi? Luar biasa selamanya. Lanjut siapa lagi? Kakak Nas, Ibu Nas. Selamanya bersama rekan-rekan guru TK Negeri. Kenapa perencanaan pembelajaran itu penting? Kenapa perencanaan pembelajaran itu penting? Kenapa setiap saya mau mengajar saya harus buat perencanaan? Bisa kan saya mengajar tiba saat tiba akal? Atau haruskah kita membuat perencanaan pembelajaran sehingga perencanaan pembelajaran itu menjadi penting? Iya, harus Ibu. Ya, karena Kenapa? Karena ketika orang mau mengajar, kalau ada perencanaan pembelajaran itu kan dia bisa tersusun. Jangan tidak biasanya kan tak aja kalau macam orang langsung tiba saat tiba akal langsung. Oh ini hari materi ini kan lain. Iya. Kayak macam tidak teratur. Kayak tidak teratur. tepuk tangan untuk ibu guru kita. Oke, ada lagi? Ya, ada. Ya, silakan Ibu. Setiap kita melaksanakan perencanaan pembelajaran itu sangat penting. Kita harus punya dasar, yaitu harus kita selalu membuat buku, contohnya buku modul, supaya pembelajaran kita terarah seperti program yang dicanangkan oleh program kepala sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Guru Marinda dan Ibu Guru Rita. Saya, tantangan yang saya hadapi yang pertama itu memilah karakteristik pembelajaran untuk anak. Bagaimana kita harus, anak satu ini harus begini pembelajarannya, yang satu harus begini pembelajarannya. Jadi kegiatan belajar yang kita mainkan di dalam kelas itu yang saya susah untuk susun, karena itu karakteristik saya tidak bisa bilang mana yang begini, mana yang begini. Itu saja. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan karakteristik anak. Karakteristik anak berarti berkaitan dengan gaya belajar anak itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana ibu-ibu mensiasati hal itu? Karena kan banyak kegiatan main yang kalian rancang. Dari kegiatan ini itu ada 3 ragam main. Itu disediakan untuk berbagai karakter anak. Apakah itu menjadi salah satu cara ibu-ibu guru mendesain
untuk memenuhi kebutuhan kayak belajar, ataukah ada cara yang lain selain kegiatan main yang bervariasi tadi? Ya, justru di luar daripada bayangan saya, di mana proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini dia kembali berwarna kuning. Berarti dia mengalami penurunan. Kalau pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi tetap masih baik. Alhamdulillah, berarti ibu sudah bisa merancang kegiatan main untuk membangun anak-anak punya kemampuan fondasi. Rapor pendidikan. Ada 3 istilah yang akan kita lalui ketika kita menganalisis rapor pendidikan. Yang pertama itu adalah identifikasi. Kemudian yang kedua ada refleksi. Kemudian yang ketiga ada benahi. IRD. Jadi yang pertama adalah identifikasi. Kita identifikasi indikator rapor pendidikan yang berada pada kategori sedang pada tahun 2025, yaitu proses belajar pada anak usia dini dan pemberitaan orang tua wali. Lagi-lagi ya, kita menghadapi dua indikator yang sedang, yaitu proses belajar dan pemberitaan orang tua wali. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu pengertian dari refleksi? Apa sih itu refleksi? Kalau kita orang belajar IPA, refleksi itu biasa untuk dapat pencerminan. Kalau refleksi untuk pelajaran IPA, masih ingat itu pencerminan. Tapi kalau dikaitkan dengan konteks pendidikan anak usia dini, refleksi itu seperti apa? Bahasaan saja. Refleksi itu seperti sebuah gambaran atau cerminan apa yang telah disampaikan. Atau refleksi itu menanyakan kembali apa yang sudah anak-anak lakukan itu, dan apa upaya perbaikan. Ya, dan apa upaya perbaikan begitu Ibu. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi kalau jika dikaitkan dengan refleksi pada satu pendidikan, kita refleksi lagi apa yang sudah kita lakukan sejauh ini 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun ibu-ibu guru mengajar. Kita refleksi, oh sama ngajar begini, oh masih kurang di sini. Oh sama ngajar begini, hari ini begini. Oh ternyata masih kurang di sini, sudah lebih di sini. Itu direfleksi. Jadi bukan hanya murid yang direfleksi, tetapi guru juga kita melakukan refleksi. Sekolah juga melakukan refleksi apa kira-kira yang belum mantap. Salah satunya yaitu tadi refleksi rapor pendidikan yang masih berwarna kuning. Ternyata sejauh ini usaha kita itu belum sampai membuat yang berwarna kuning tadi menjadi hijau. Nah, ketika sudah direfleksi, maka kita benahi. Benahi itu berarti melakukan upaya-upaya perbaikan berdasarkan rekomendasi bersama. Jadi kita semua, kepala sekolah dan seluruh warga satuan itu harus memiliki kesepakatan, memiliki komitmen bersama. Tidak ujuk-ujuk keputusan itu hanya berasal dari saya pribadi sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Mendalam itu bersumber dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang biasanya kita kenal KEPKA-BESKAP. Jadi kalau teman-teman ikut apa itu BESKAP itu ternyata kepanjangan dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 46/H/KR tahun 2025. Di mana capaian pembelajaran di situ memuat bukan hanya CP-nya PAUD, tetapi CP untuk SD, SMP, SLB, BESKAP nomor 046 ini. Jadi semuanya mengikuti panduan yang ada di sini. Dan kalau kalian buka CP-nya anak usia dini itu ada memiliki berapa elemen? 3.
3 elemen. Jangan dilupa-lupa. 1. Nilai agama dan Mengerti. 2. Jati diri. Jati diri. 3. STEAM. Dasar-dasar literasi dan STEAM. Jangan lupa. Nah, ketika kita mau menyusun RPP, ada 3 step atau 3 bagian yang harus kita laksanakan. Kira-kira guru-guru TK Negeri 2 Banggai, apakah sudah melaksanakan nomor 1, 2, 3? Atau itu RPP langsung jadi begitu? Tidak. Ya, Kita silakan laksanakan. guru-guru. Ya, kita sudah laksanakan 3-3, analisis capaian pembelajaran tentunya sudah ada, tujuan pembelajaran juga sudah ada, dan kita sudah merancang pembelajaran atau TPPPM dan juga itu saja. Terima kasih. Betul sekali ya. Jadi ketika ibu-ibu membuat RPP bukan ujuk-ujuk. Terima kasih. Betul sekali ya. Jadi ketika ibu-ibu membuat RPP bukan ujuk-ujuk langsung sudah jadi itu RPP. Yang ada kalau begitu berarti kamu orang kopas dari sekolah. Nah, ketika kita kopas, paham tidak? Tidak. Ini dari mana? Iya. Jadi bagusnya kita cukup mengambil sedikit kalau memang mau kopas ya, tapi bukan untuk ambil seluruhnya. Tapi idealnya adalah mengikuti step by step yang ada. Jadi yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran atau kita kenal dengan CP. Jadi CP tadi diambil di mana ibu-ibu? Dari mana itu CP diambil? Dari ini. Beskap ini. Ya, itu ingat-ingat ya. Itu CP sudah dibuat oleh pemerintah. Baru kita orang buat. Jadi tidak langsung disuruh bikin sendiri, tapi berdasarkan dari keputusan Beskap nomor 046. Sudah dianalisis itu CP, turun lagi membuat atau menyusun tujuan pembelajaran. Sudah kan tahu menyusun CP ke TP? Sudah praktek kok? Atau belum? Ketika kita menyusun CP menjadi TP, apa yang dilakukan di situ? Apa yang dibedakan? Membedakan lingkup materi dan kompetensi. Ketika sudah ada CP, kita buat lagi TP. Dan jangan lupa ada juga ATP. ATP itu alurnya, bahwa ketika kita mengajarkan anak usia dini itu kita mulai dari hal-hal yang sulit ke mudah atau mudah ke sulit. Sulit ke mudah atau mudah ke sulit. Nyata ke abstrak atau abstrak ke nyata. Abstrak nyata. Abstrak ke nyata. Nyata ke abstrak. Nyata ke abstrak, mudah ke sulit. Jangan dibalik. Abstrak itu nanti SMA kali ya SMP. Kalau untuk yang anak usia dini fase fondasi itu kita harus kenalkan dari yang nyata. Nyata dulu. Oke, terima kasih. Ada 8. Ketika sudah mengidentifikasi, lanjut ke desain pembelajaran. Ketika mendesain, apa yang masuk di dalam? Ada tujuan pembelajaran? Ada. Kemudian menentukan kerangka PM. Ada masuk di RPP? Ada praktik pedagogis? Ada kemitraan pembelajaran? Ada lingkungan pembelajaran? Dan ada pemanfaatan digital. Asesmen. Belum, pengembangan pembelajaran dulu. Berkesadaran ada, bermakna ada, menggembirakan ada. Pengalaman belajar, memahami ada. Apalagi? Baru mengaplikasi. Aplikasi dan refleksi. Sudah berjago untuk TKN kedua ini. Oke, terakhir asesmen. Ada asesmen awal? Ada. Apa yang dilakukan asesmen awal? Memberikan pertanyaan
memantik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Asesmen pada proses pembelajaran. Apa itu dipakai? Checklist ya. Akhir pembelajaran yang dipakai itu apa? Akhir itu kita masuk di rubrik itu masuk di akhir pembelajaran. Ada yang ditanya sampai sini? Pas? Bertanya dulu yang mesti paham BPO. Kepada ibu-ibu terkait perencanaan pembelajaran. Salah satunya adalah dengan melaksanakan presentasi RPP. Itu ada Ibu Guru Lisa sedang melakukan presentasi modul RPP kelompok A. Kemudian pada kesempatan lain Ibu Guru Malmina memberikan presentasi RPP kelompok B. Tujuannya adalah apa? Ketika Ibu Guru melakukan presentasi seperti ini, tujuannya adalah untuk apa? Kemarin melakukan presentasi memberikan pemahaman yang sama, ilmu baru, masukan terkait itu RPP PM supaya tidak ada yang namanya miskonsepsi. Jadi ibu harus paham apa sih itu miskonsepsi, apa sih itu miskomunikasi. Itu tidak lagi menjadi istilah yang baru, tapi sudah betul-betul paham. Dan ini kan agenda kita tiap bulan ya sebenarnya. Untuk bulan ini belum ada presentasi RPP, barangkali Ibu Guru Nima sudah jadwalkan untuk Sabtu depan. Kelompok berapa yang duluan? Kelompok apa yang duluan presentasi? Kelompok A. Yo, kelompok A. Oke, jadi siap-siap kelompok A untuk presentasi RPP. Ini ketika saya memacu perencanaan pembelajaran kepada ibu-ibu guru, yang saya lakukan selain melakukan presentasi, kepala satuan juga memastikan kesiapan RPP PM setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini yang sering kalian lakukan ya, setiap akhir Sabtu pasti sudah langsung store. Itu adalah bentuk upaya saya dalam hal ini memandu perencanaan pembelajaran bahwa ibu-ibu guru sebelum masuk di kelas itu sudah harus bawa RPP. Dalam artian sebelum kalian berperang sudah harus bawa senjata. Sebelum kita orang meninggal, orang harus bawa bekal. Itu dia punya apa dia nama? Kata lain ibaratnya. Jadi ada persiapan begitu sebelum berjuang. Sama dengan saya pada hari ini ketika saya mau presentasi, tentunya tadi malam juga saya belajar. Begitu. Sama dengan kalian mau mengajar, malamnya juga berarti sudah besok saya harus bawa media ini. Sudah siapkan memang seperti itu. Kemudian yang kedua, mengecek penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu biasanya saya biasa melihat kegiatan lain yang dilakukan, kemudian media apa yang digunakan. Apakah media itu gampang didapat atau sulit, menggunakan uang atau tidak, berupa LKPDK atau langsung pada kegiatan LOSPAR. Dan tujuannya itu selaras tidak dengan tujuan pembelajaran. Itu maksudnya. Dan melakukan pemantauan pada setiap kelas. Jika kadang-kadang saya masuk, bukan cuma sekedar mengecek, ada Ibu Malmina, ada Ibu Guru ini, tapi saya mau lihat tipis-tipis kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Baik, bermula dari perencanaan pembelajaran yang disusun dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula oleh setiap guru kelas. Tentunya perencanaan sudah disusun, tetapi sampai di kelas tidak sesuai ekspektasi kadang-kadang ya seperti itu. Jadi tergantung lagi kreativitas guru untuk mengakomodir suasana kelas seperti apa. Kemudian yang kedua, perencanaan menjadi panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau tidak ada RPP, bisa tidak Ibu Guru ini mengajar? Bisa tapi tidak terarah. Seperti itu. Maunya terarah atau tidak terarah? Bagaimana?
Jadi harus buat iya, itu adalah salah satu upaya kita agar tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Kalau kita mengajar tidak ada RPP berarti kita orang tidak berpacu pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru tak lupa untuk senantiasa melakukan evaluasi dan refleksi. Itu saya bilang tadi, bila ada hal yang perlu dibenahi dari kualitas perencanaan dan pembelajaran. Oleh karena itu misalnya, Yuli kebagian balikin RPP, maka Ibu Almina dan Ibu Nasra silakan dilihat, dibaca. Oh Ibu ini begini, oh ini begini, begitu. Kalau ada yang masih kurang, diperbaiki. Seperti itu. Nah, supaya ada kolaborasi. Begitu juga dengan kelas A. Karena kalau ibu-ibu mau orang punya sekolah berkualitas, ya memang semuanya bersumber daripada pembelajaran yang di dalam. Bukan hanya dilihat dari gagahnya ruang kelas, bukan dilihat dari gagahnya sekolah, tetapi dari mana kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran atau pembelajaran yang berkualitas bergantung pada siapa? Kepala sekolah atau guru? Guru. Pembelajaran yang berkualitas bergantung pada kepala sekolah atau kepada guru? Guru. Jelas kepada guru-guru. Berarti guru harus iya. Alhamdulillah sudah profesional semua, sudah merasakan yang namanya sertifikasi ya. Yang belum sabar, tunggu. Atau sudah? Untuk isi kelihatan datanya merah-merah. Tinggal menunggu waktunya. Kemudian yang keempat, terus berkolaborasi bersama rekan sejawat. Itu saya bilang tadi, berkolaborasi. Jangan biarkan temannya sendirian menyusun RPP, tidak dibantu. Besok sama mengajar, tapi dia juga yang balikin, pokoknya harus kerjasama, begitu. Kemudian rekan sejawatnya juga atasan. Makanya saya biasa periksa dulu RPP, bila mana ada yang keliru, maka kita perbaiki sama-sama. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran agar sejalan dengan tujuan satuan pendidikan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait RHK saya, yaitu memandu proses perencanaan pembelajaran. Barangkali dari penyampaian tadi bila ada pertanyaan, silakan diberikan pertanyaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu terkait dengan RPP tadi. Di dalam penyusunannya, apa kita bikin dia punya identitas mata pelajarannya sudah sesuai. Ibu lihat di modul yang kita bikin, kalau kode artinya seperti umpama kita isi nama satuan, topik atau subtopik, kelas, semester, alokasi waktu, seperti itu. Apa sudah sesuai atau belum, supaya kalau umpama belum sesuai, supaya nanti kita perbaiki lagi. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertanyaannya Ibu Malvina tadi terkait identitas umum. Jadi identitas umum yang dimulai dari identitas sekolah. Yang sudah Ibu susun itu sudah betul, sudah seperti ini adanya. Yang ingin saya jelaskan adalah kenapa kita mata pelajaran tematik. Ada bisa menjawab? Kenapa kita mata pelajaran tematik? Karena di TK tidak ada mata pelajaran, kita berpacu pada tema, jadi namanya adalah tema.
kalau ditanya kenapa kamu punya mata pelajaran tematik, apa sih itu tematik? Itu berbaca ada tema atau topik. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Guru Malina. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman guru dan tetap semangat untuk menjadi guru. Semoga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.